Ujian sebelum kita mendengarkan kesaksian ya, kita bersama-sama akan masuk dalam lagu Dia Mengerti. Jika gunting tanaman kamu sudah mulai tidak berfungsi dengan baik, jangan khawatir, ini dia solusinya. Sorry, ada iklan. Dengaran ya. Terkadang kita merasa ya, Dia Allah yang mengerti dan peduli dengan segala apa yang kita hadapi. Dan Dia selalu memberikan jalan keluar untuk kita. Tuhan tak pernah berdusta. Dia agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya, sebelum saya lanjutkan, kita masuk dalam doa pembukaan. Saya persilakan Pak, siapa nih ada? Ya, saya akan doakan ya. Ya, silakan. Satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah buat setiap hidup kami Tuhan. Kiranya Kau awali ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peraskan doa ini Tuhan. Biar kami pakai link Zoom ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Yang dapat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, bahkan Kau sudah urapi, Bapak Leo Wijayanto Tuhan. Biar terus kami menangkap isi hati-Mu Tuhan, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, segala apapun yang bentuk tidak baik, yang bukan dari Kau Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peraskan doa ini, hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita buka kesempatan untuk bersaksi, bagi Bapak Ibu yang bersaksi, kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Berkat Anak Cucu. Wujudkan semua keinginan dengan dana hingga 12 juta, cair tanpa potongan sesuai nilai pengajuan. Makin stylish dengan Last Mall hari ini. Dapatkan diskon hingga 70% untuk produk 100%. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita, bahkan sampai anak cucu kita. Asalkan kita tetap setia dan taat mentaati segala firman. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan senantiasa mau diberkati oleh Tuhan sampai ke anak cucu kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, silakan. Ya, shalom buat teman-teman. Ayo, siapa yang mau kesaksian boleh. Bu Lydia, Pak Chandra, Opung Brahmana. Saya bisa ngikutin cara ada sulit ya tentang jadi saling pada puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oh, Haleluya. bagaimana? Sudah makan daun? Belum. Saya belum. Oh, terlambat. ya puji Tuhan ya. Saya bisa ikutin Jom sampai habis, sampai ke Serang di mobil ya. Saya denger gitu, apa nggak ngeganggu juga gitu ya. Saya juga dengerin gitu. Itulah saya bersyukur ya. Jadi semua Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Amin. Jadi sampai di rumah nggak ada apa-apa. Memang saya seneng gitu ya, acaranya bagus gitu ya. Nyanyi-nyanyi gitu apa. Bagus dah acaranya ya. Saya juga ikut Jom lagi di sana, anak-anak sekolah minggu lagi. Waduh, acara banyak tapi saya bisa semua
mengikuti gitu ya. Itu satu kemurahan Tuhan. Tuhan menolong semuanya. Ya saya pulang juga artinya nggak rasa capek, seneng gitu ya. Itulah berkat Tuhan. Tuhan selalu menolong apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak tinggalkan ya. Itu aja sedikit. Saya juga ini telat ya habis kondangan tadi cepat-cepat tadi. Memang sebentar juga ada sekolah minggu juga gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Joni. Ya, ini di Pak Johan mungkin tolong diikut. Bentar. Ini tempatnya Pak Johan ya. Masuk ke mari. Oke, terima kasih Ibu Lydia yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kesaksian. Mungkin masih ada satu lagi, siapa yang mau bersaksi silakan. Kami lagi ada pelayanan di... Ya, siapa yang mau bersaksi lagi sebelum saya lagi ada pelayanan. Suaranya putus-putus, Pak. Banjarnegara. Ya, silakan Pak. Suaranya mau kesaksian atau gimana, Pak? Putus-putus itu suaranya. Iya. Oke. Siapa lagi? Ada mungkin? Pak Chandra. Pak Chandra? Oh, lagi. Bisa, Pak. Suaranya serak, Pak. Suaranya lagi serak. Iya. Minggu depan. Ya, musim itu Lohanko tuh. Iya, ada. Ada Lohanko. Ya, ada panas dalam. Ya. Oke. Itu yang gula itu kotak-kotak. Itu setiap hari makan boleh. Panadol, Pak Chandra, Panadol. Kemarin sudah ke dokter. Oh, udah ke dokter. Kasih makan obat. Iya. Badan panas nggak, Pak? Sekarang udah mendingan. Kemarin nggak ada suara. Waktu juga mau khotbah nggak bisa. Jadi saya batalin khotbah kemarin tuh. Badan nggak panas ya? Iya, panas dalam. Mungkin banyak goreng-gorengan tuh. Oke, kalau nggak ada yang kesaksian lagi, saya lanjutkan mungkin. Ya, lanjut. Masuk firman Tuhan ya. Kita lanjutkan satu lagu lagi. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti hidupku. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan pertolongannya pasti datang tepat pada waktu. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, saya persilakan hambanya. Ya, silakan hambanya Pak Leo Wijayanto. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika pada kesempatan sore malam hari ini Engkau boleh mengutus hamba-Mu untuk men-sharingkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menguduskan, mengurapi mulut dan lidah hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Dan biarlah Bapa, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu yang sakit akan disembuhkan. Yang datang dengan membawa beban-beban yang berat akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, kami menyerahkan pertemuan kami, menyerahkan acara kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sungguh bersyukur pada kesempatan malam hari ini boleh kembali dapat berkumpul setelah seminggu yang lalu diminta sama Pastor Komingguan untuk sharing dalam acara Family Ministry. Waktu itu barusan masih isoman ya Pak ya, jadi nggak ngerti apa yang mau di-sharingkan apa gitu ya. Tapi akhirnya menemukan apa yang pengen saya sharingkan. Ini sebenarnya sih adalah sebuah perjalanan hidup yang cukup lama yang saya pengen sharingkan pada Bapak Ibu semuanya. Dan saya ini benar-benar minta maaf nanti takutnya kalau ada ada hal-hal yang ya karena terus terang saya dari businessman, jadi mungkin tidak ada pendidikan teologi secara khusus. Jadi kalau apa yang saya sharingkan ini mungkin menjadi bahan perdebatan ataupun mungkin ada yang kurang pas, mohon nanti juga bisa dikoreksi, kurang lebih seperti itu. Baik, saya pengen sharing
Bisa lihat semuanya, Bapak-bapak, Bapak-ibu? Ya, bisa. Oke. Ya. Karena perbuatan kita. Ya. Baik. Kenapa saya ambil tema ini bukan karena perbuatan kita? Ini maksudnya seringkali kadang ya ini pengalaman saya sendiri juga sih. Atau mungkin saya nggak ngerti apakah ada di tempat ini juga yang mempunyai pengalaman yang sama. Kadang di dalam perjalanan keimanan kita, kekristenan kita, saya sampai kepada saya mengalami sebuah masa kayak gitu ya, sebuah tahapan di mana merasa bahwa begitu banyak kebaikan ataupun kejadian ataupun berkat-berkat ataupun segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan saya ini karena semuanya karena perbuatan saya, karena mungkin saya sudah melayani Tuhan, mungkin saya sudah melakukan ini dan itu dan yang lain-lain sehingga merasa bahwa apa yang saat ini saya tuai ini adalah hasil perbuatan saya. Jadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 kita akan baca 2 Timotius 1 ayat 9. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini sungguh luar biasa banget firman ini. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu akan firman ini. Tapi bagi saya sendiri, ya karena Alkitab segitu gede, nggak semuanya bisa terikot di dalam pikiran saya, sehingga hal ini boleh dibilang merupakan sesuatu yang baru, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan ini sebelum permulaan zaman. Ini udah benar-benar sesuatu yang Tuhan sudah preparing, Tuhan sudah desain, Tuhan sudah persiapkan keselamatan ini sebelum permulaan zaman di dalam Kristus Yesus. Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, anugerah yang telah Tuhan siapkan bagi saya dan juga Bapak Ibu di tempat ini, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan ini sebelum permulaan zaman. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8, Efesus 2 ayat 8, saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tugas kita adalah kita hanya perlu menerima anugerah itu dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, terlepas dari apa yang telah kita lakukan masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Dulunya saya berpikir bahwa
dulunya saya pernah berpikir bahwa artinya karena kebaikan Tuhan yang telah memberikan anugerah itu, anugerah keselamatan bagi saya, yang karena Tuhan telah membenarkan saya, terlepas dari segala dosa yang telah saya lakukan di masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa depan. Dulu saya berpikir, apakah artinya kita boleh dengan seenaknya kita sendiri untuk dapat berbuat ya dengan sekemauan kita sendiri. Saya tadinya berpikir seperti itu. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa ke depan ya kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Walaupun kita sudah dikuduskan, bahwa kita sudah disucikan, tapi kebaikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini yang menjamin bahkan dosa kita yang akan datang pun Tuhan sudah siapkan untuk mengampuni semua dosa-dosa ini pada saat kita kita berbuat dosa di masa depan. Nah, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, dan itu pengampunan itu juga Tuhan siapkan bahkan di masa depan. Tadinya saya berpikir karena banyak terus terang banyak teman-teman juga yang setelah merasa bahwa Tuhan sudah benarkan, Tuhan sudah kuduskan menjadi umat pilihan, jadi kita boleh dosa-dosa kita yang dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa masa depan itu sudah dijamin akan diampuni. Artinya bahwa ya yang tadinya berpikir bahwa kita bisa dengan anugerah yang luar biasa itu kita boleh menggunakan dengan sekehendak hati kita, ternyata maksudnya bukan itu. Artinya bahwa Tuhan pun juga sudah mempersiapkan pengampunan terhadap dosa-dosa yang mungkin akan masih bisa terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dalam Ibrani 7 ayat 27. Ibrani 7 kita baca bersama. 1, 2, 3. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dikaruniakannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi sungguh ini sudah sangat jelas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib ini sekali untuk selama-lamanya, untuk menebus dosa kita, dosa yang dulu, dosa sekarang, bahkan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin kita bertanya, kenapa kita sebagai pengikut Kristus, ya, lebih suka atau masih tinggal di dalam hukum Taurat, ya. Terus juga dalam ayat yang lain Tuhan juga bilang dalam Matius 5 ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, ini saya pengen men-sharingkan tentang hukum kasih karunia yang dibawa oleh Tuhan Yesus.
dan juga hukum Taurat. Ya, tadi 3 hal pertama yang saya sharingkan tentang bukan perbuatan kita, itu semuanya tentang hukum kasih karunia yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, perbedaannya kenapa kita sebagai pengikut Kristus lebih suka atau masih tinggal dalam hukum Taurat? Ya, hukum Taurat ini terus terang banyak yang berimplikasi kepada materi. Ya, mungkin kita sering baca di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, kita akan sering mendengar, jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Jika kamu tidak setia, kamu akan melakukan itu. Jadi, lebih banyak implikasinya kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Benar-benar jasmani, kalau di dalam kitab Taurat ini sangat-sangat dipuaskan. Ya, mungkin kalau kita zaman sekarang, kalau orang yang punya banyak tanah itu orang-orang ini ya, orang Betawi ya. Kalau zaman dulu di dalam perjanjian lama, dipuaskannya itu benar-benar dahsyat banget. Tuhan akan kasih tanah daerah sini, Tuhan akan kasih gunung daerah sana, Tuhan akan kasih bukit daerah sana, Tuhan akan memberikan daerah ini menjadi bagian. Benar-benar semuanya implikasinya hal yang bersifat materi. Jadi kenapa orang pengikut Kristus masih senang untuk tinggal dalam hukum Taurat? Karena benar-benar dipuaskan secara materi, lebih dipuaskan. Sedangkan hukum kasih karunia implikasinya kepada harta rohani. Fokusnya tentang keuntungan rohani. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, ingat bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, yang jadi fokusnya adalah rohaninya dulu, kebenaran dari Tuhan dulu. Tapi Tuhan juga enggak pernah dia tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, makanya dia katakan tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bonus-bonusnya mengikuti orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari kebenaran Tuhan. Satu itu, jadi fokus berbeda. Yang pertama, orang datang kepada Tuhan itu, maaf kata kalau zaman dulu ini, jadinya kayak menjadikan Tuhan Yesus itu kalau orang yang implikasinya hanya kepada materi itu ya, terus terang mungkin datang ke gereja, mau pelayanan, itu ya kayak menjadikan, maaf, Tuhan Yesus kayak Gunung Kawi gitu ya. Kayak Gunung Kawi. Jadi datang itu ada deal bisnis sama Tuhan, ataupun kalau aku cari Tuhan, kalau nggak ada untungnya buat apa gitu. Tapi firman Tuhan dalam hukum kasih karunia mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Terus hukum Taurat itu punya hitung-hitungan yang linear. Artinya kalau kita hidup baik, pasti kita akan disayang Tuhan. Kalau kita jahat, kita akan dibenci atau dihukum Tuhan. Tapi apa yang ada dalam hukum kasih karunia-Nya Tuhan? Ya, Tuhan berkata, apa yang tidak dapat dilihat mata dan dengar telinga, itu yang akan diberikan
bagi orang yang menyayangi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tadi linear tadi, kalau kita baik akan dikasihi Tuhan, kalau kita nggak baik akan dibenci atau dihukum Tuhan. Terus matematikanya hukum kasih karunia itu ya tadi kita sering dengar 5 roti dan 2 ikan sama dengan 5.000, masih sisa 12 bakul. Terus contoh lain lagi tentang matematikanya hukum kasih karunia ini sebenarnya luar biasa banget. Kayak pekerja dalam kebun anggur. Ada yang datang pagi, jam 7, jam 12, jam 3. Ya, semuanya mendapatkan 1 dinar. Padahal kalau mungkin ini terjadi di dalam kehidupan kita, ya mana ada orang yang bisa mau melakukan itu. Mungkin akan kena hukum undang-undang ketenaga kerjaan kali ya. Karena ya pasti orang yang datang awal ya bisa komplain gitu dengan orang yang datang jam 3. Jam 3 2 jam lagi selesai kerja dapat bayaran yang sama. Tapi itulah Tuhan kita. Dia memberikan kasih karunia yang benar-benar luar biasa, anugerah yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Ya, terus ada contoh lagi tentang penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus. Zaman dulu kalau orang yang disalib itu melakukan kejahatan-kejahatan yang besar, bisa pembunuhan, bisa perampokan, bisa penghasutan. Tapi so simple, begitu mudahnya pengampunan itu pada saat penjahat itu bilang, Tuhan, ingat aku ya kalau Tuhan datang sebagai raja. Jadi akhirnya Tuhan Yesus bilang, saat ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Jadi matematikanya ataupun hal-hal yang dilakukan Tuhan itu benar-benar tidak bisa kita pikirkan. Belum lagi yang cerita tentang perempuan yang berzina. Semua orang, bahkan ahli-ahli Taurat, menghendaki perempuan itu dirajam ya, dilempar batu sampai mati. Tapi apa yang terjadi pada saat waktu itu kejadiannya kan Tuhan Yesus tulis-tulis di batu, di tanah. Akhirnya Tuhan Yesus bilang yang tidak berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang melempari pertama kali. Akhirnya semua orang pada pulang karena semua sudah pernah berbuat dosa. Dan akhirnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut? Tuhan Yesus dengan kasih-Nya mengatakan, pulanglah, aku juga tidak menghukummu, dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi benar-benar hukum yang dibawa Tuhan itu luar biasa banget. Hukum kasih karunia yang membuat kadang orang tidak percaya kok ini kok begitu berlimpah-limpah kebaikan kasih karunia-Nya Tuhan kepada kita. Tidak bisa dipikirkan. Terus yang ketiga, dalam hukum Taurat itu boleh dibilang sifatnya instan, gampang, cepat. Karena ya kita lihat benar-benar segalanya apa yang diminta sama umat Tuhan, sama Nabi saat itu semuanya diberikannya secara langsung. Tapi hukum kasih karunia mengajarkan kepada
kita tentang sebuah proses, bahwa Tuhan menghendaki proses di dalam pembentukan kita. Inilah yang membuat kadang hukum kasih karunia ini ya boleh dibilang tidak begitu ini ya, ya bukan tidak disukain, tapi lebih banyak orang yang tadi saya share di awal, kenapa hukum Taurat banyak orang yang lebih senang tinggal di dalamnya. Ya, terus yang poin yang B, kenapa firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jawabannya adalah Tuhan Yesus selama hidupnya, ia harus tunduk kepada hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam setiap pengajarannya ya, kalau ditanyain sama ahli Taurat, orang-orang Farisi, selalu Tuhan katakan, ada tertulis. Jadi dia juga tunduk kepada hukum Taurat. Dia juga hidup berdasarkan ketetapan yang ada dalam hukum Taurat. Maksud dari sebelum semua terjadi, nah ini yang saya terus terang mendapatkan sebuah pengertian ini dari dua orang hamba Tuhan yang saya juga sudah lama mengikuti perjalanannya. Jadi ini yang saya tidak pengen ini menjadi sebuah perdebatan. Nanti kita sharing sama-sama kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, tapi semuanya saya juga gunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus selama hidupnya ia harus tunduk pada hukum Taurat sampai ya Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya di kayu salib. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Saya akan baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Terus yang kedua dalam Galatia, ini sudah cukup jelas ya. Sebab dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi maksud dari sebelum semua terjadi ini adalah sampai setelah Tuhan Yesus menggenapi semuanya dan terakhir dengan kematiannya Tuhan di kayu salib, ia sudah menyalibkan juga hukum Taurat dan saat itu juga berlaku hukum kasih karunia. Dalam Galatia 3 ayat 11 sampai 14, Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tadi yang saya sharingkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini semuanya yang Tuhan telah lakukan kepada kita, ya, sesuatu yang sungguh luar biasa. Pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, bahkan Dia sendiri yang menjadikan Dia menjadi terkutuk gara-gara kita, ya. Saya mengingat perjalanan sebentar. Ya. Dalam Lukas 5 ayat 32 dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengingat bagaimana dulu Tuhan boleh menolong, memulihkan saya oleh karena kasih karunia-Nya, saya benar-benar merasa banyak berhutang budi sama Tuhan. Dari ya mulai mungkin tidak ada di tempat ini banyak Bapak Ibu di sini yang dari kecil sudah baik, tapi enggak ada juga yang punya pengalaman seperti saya. Dari kecil, dari SD saya sudah mengalami mencoba untuk ngerokok mulai dari SD, SMP sudah mulai suka balapan motor sampai SMA, terus mulai mencoba untuk minum minuman keras, ya, terus mulai bekerja juga demikian, bisnis, mulai ya tahu sendiri kalau perusahaan, ya saya yakin nggak cuma harus perusahaan yang dekat dengan orang-orang perusahaan, dekat dengan Singapura ya, karena saya tinggal di Batam, tapi banyak bisnis yang mengharuskan kita harus melakukan entertain yang tidak baik, terus juga harus ya bisnis dengan cara-cara yang tidak jujur, itu semuanya saya lakukan. Jadi apa yang dilakukan Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 32 itu benar-benar ya itu kena banget kepada diri saya, bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, kalau mengingat itu semuanya, hukum kasih karunia ini benar-benar ya segala hal yang tidak layak gitu untuk bisa saya terima, sehingga nggak ada sesuatu yang bisa saya banggakan gitu. Karena dulu saya juga orang yang nggak layak, yang harusnya dihukum mati, seperti yang tadi perempuan berzina, ataupun ya itu konsekuensi yang saya harus terima. Tapi gara-gara hukum kasih karunia ini yang memampukan saya untuk menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, untuk hidup baik, untuk bisa belajar hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ini untuk penutup yang harus menjadi yang saya pengen sharingkan, ataupun mungkin jadi permenungan bagi kita semuanya adalah, sudahkah kita hidup di dalam hukum kasih karunia ini, atau kita masih tinggal dalam bayang-bayang hukum Taurat?
mungkin ya waktu kita SD, SMP kayaknya kita pernah belajar yang namanya de jure dan de facto ya. Ya. Jadi gambarannya gini. Ini contohnya ini contohnya saya boleh pakai nama Pak Joni ya, Pak Joni. Halo Pak Joni. Pak Joni masih ada di situ? Ya, boleh silakan Pak. Iya. Contoh. Pak, ini anggap aja ini yang berhutang saya lah ya. Contoh, tapi ini saya contoh aja. Ini misalnya suatu saat saya hutang sama Pak Joni aja. Saya hutang sama Pak Joni, nilainya 100 miliar. Soalnya kalau sedikit kan gampang di itu ya. Ini jadi yang nggak mungkin aja, yang nggak mungkin untuk bisa dibayar. 100 miliar atau bahkan 1 triliun sekalian gitu. Jadi saya pas lagi punya persoalan kayak gini, saya ngobrol sama Pak Joni. Pak Joni, saya punya persoalan gini, bisnis saya jatuh, apa segala macam bla bla bla. Sehingga singkat cerita Pak Joni timbul rasa belas kasihan kepada saya, sehingga dia bilang, ya udah gini aja, utangmu aku bantuin gitu, aku akan lunasi termasuk bunga-bunganya. Ini Pak Joni itu duitnya enggak ada nomor serinya, di rumah itu ada mesin cetaknya, jadi Pak Joni tinggal bilang, ya udah utangmu berapa, aku akan bayarin. Jadi akhirnya Pak Joni transfer dong uang utang saya ini nilainya 1 triliun. Pak Joni kirim ke saya. Yang saya mau tanyain, pada saat Pak Joni kirim M-transfer berhasil ke rekening saya, apakah utang saya sudah lunas atau belum, Pak Joni? Bapak-bapak yang lain mungkin bisa kasih jawaban. Pak Joni sudah transfer nih uang 1 triliun ke saya. Utang saya sudah lunas atau belum? Utang saya sebesar 1 triliun kepada Pak Komengguan. Saya sudah lunas atau belum utangnya? Sudah. Ya? Sudah. Bapak-bapak yang lain? Bapak transfer untuk siapa ya tadi? Ya, tadi Pak Joni, Pak Joni mau bayarin utang saya. Utang saya itu 1 triliun ini, Pak. Saya punya hutang ke Pak Mingguan. Jadi Bapak bantuin saya karena Bapak berbelas kasih. Bapak kirim duit ke saya 1 triliun. Iya. Apakah utang saya kepada Pak Mingguan sudah lunas atau belum? Belum. Ya? Kan belum dibayar ke Pak Mingguan. Yes. Jadi secara de jure ya, de jure itu ya sebetulnya sudah. Tapi de facto-nya kan tinggal saya harus transfer 1 triliun itu ke Pak Mingguan kan? Oh iya. Nah, itu baru genap lah. Utangnya akan lunas. Jadi sering kita ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, de jure-nya sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan penebusan, memberikan pengampunan, memberikan kasih karunia yang tadi yang berlimpah-limpah pada kita. Tinggal de facto-nya apakah kita mau menanggapi kasih karunia itu. Ya dengan gimana caranya? Ya, de facto-nya menanggapinya yaitu dengan kerjakan keselamatanmu. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Jadi Tuhan sudah, jadi mohon maaf, bukan kita mengejar segala sesuatu agar kita selamat, melainkan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bagian kita adalah mengerjakan keselamatan
yang sudah Tuhan berikan. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, kita sudah selamat. Tuhan sudah memberikan anugerah itu. De jure-nya sudah ada dalam diri setiap kita orang percaya. Tinggal de facto-nya adalah kita mengerjakan keselamatan yang mengisi keselamatan dengan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik yang diinginkan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma harusnya membuat kita merasa berhutang kepada Tuhan untuk menjadi agen-agen keselamatan bagi orang-orang yang lain. Jangan lagi kita saling menunjuk bahwa kita lebih baik dari ini, kita lebih baik dari itu. Tapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa kita sendiri juga sebenarnya tidak layak untuk itu. Semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita menunjukkan cinta kepada orang-orang yang di sekitar kita, menunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma kepada kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Boleh tutup dalam doa, Bapak Leo. Itu bukain sengaja. Pak Leo, Shalom. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak, firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Leo Wijayanto, yang sudah memberkati kita semua. Mohon maaf, Pak, ada gangguan suara anjing. Oh iya. Saya mute. Maaf. Boleh tutup dalam doa, Pak Leo? Baik. Doa firman. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup setiap kami ya Bapa. Biarlah kami boleh mengalami anugerah-Mu yang berlimpah-limpah seperti apa yang telah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kami benar-benar merasa tidak pantas, tapi Engkau yang memantaskan, yang melayakkan kami untuk menerima semua anugerah-Mu. Bapa, biarlah anugerah-Mu ini boleh tinggal dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi agen-agen keselamatan, agen-agen kasih karunia, untuk menceritakan kasih karunia ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Leo Wijayanto ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Kita hari ini ya, mendengar kebenaran firman Tuhan yang temanya bukan karena perbuatan kita ya, segala sesuatu yang Tuhan sudah kata ya, ada firman Tuhan yang mengatakan di Matius 2 ayat 14 ya, kita bukan hanya terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita ya? Karena kata ya, saya dulu jadi teringat ya, yang tadi diceritakan Bapak Leo ya, kita ini dulu manusia yang berdosa ya, yang nggak tahu hukum Taurat ya. Kita melakukan pikirnya, wah ini benar, bohong-bohong dikit nggak apa-apa ya.
cincai lah, ya. Seperti itu ya. Bahkan tadi diceritakan juga Pak Leo yang dari kecil juga SD sudah merokok, itu saya juga alami itu, ya. Bahkan saya juga dulu suka ngebut-ngebut motor ya, saya juga paling hobi itu ya. Bahkan saya pernah masuk rumah sakit itu ya, sampai kena geger otak itu ya. Itu di tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 85 ya. Waktu saya SMP ya. Tapi begitu ngerokok dulu ya, waduh, nggak bisa seputus ini merokok, dan hilang ya. Bahkan saya lebih suka merokok daripada makan ya. Kalau bangun pagi tuh, wah tuh, lihat iklan Marlboro ya, wah naik kuda ya, wah kita rasanya kayak jenggo ya. Waduh, kalau udah usaha ya, wah banyak uang, waduh, jadi suka mabuk ya, waduh, pergi ke klub-klub itu yang repot ya. Tapi puji Tuhan, Lukas 5 ayat 32 yang mengatakan Tuhan Yesus datang cari orang benar, yang cari orang yang berdosa seperti kita ya. Kenapa? Bertobat. Jadi jangan mengulangi lagi ya, karena 2 Korintus 5 ayat 17 ya, yang mengatakan kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, kita harus bersihkan ini ya kehidupan. Betul dengan apa yang Tuhan mau ya. Jadi jangan lagi kita bermain-main lagi ya. Karena di 1 Petrus 4 ayat 1 ya, kita melihat penderitaan badani yang Tuhan sudah lakukan ya, segala sesuatunya. Kita juga harus seperti Tuhan melakukan penderitaan badani, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan baru kita bisa ikut Yesus. 1 Petrus 4 ayat 1-nya mengatakan berhenti berbuat dosa. Nah ini, ya maaf kata ya, manusia mana yang kenal dosa? Saya rasakan. Ya, sekalipun hamba Tuhannya hebat pun, tidak ada yang bisa kebal dosa. Manusia satu saat bisa gagal. Tapi kalau kita memiliki apa yang kita sudah hidupi di dalam firman Tuhan, yang kita sudah renungkan, bahkan kita hayati itu firman ya, kita menjadi pelaku firman, kita pasti akan memiliki kekuatan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus matanya itu menjelajah seluruh bumi. Dia melihat setiap perbuatan anak-anaknya. Ya, yang ini maaf kata ini contoh ya, Pak Leon ini belum. Oh masih ada yang salah. Ya, Pak Tony, saya sendiri, ya masih ada juga perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita harus merenungkan firman itu. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan pada Dia. Apakah hari ini masih ada perkenanan Tuhan buat setiap kehidupan kita semua? Tadi pagi saya dengar firman Tuhan di ibadah Zoom PRJ tentang kasih karunia, anugerah. Kita ini sudah diberi kasih karunia anugerah kepada Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak mau menjadi apa yang keinginan Tuhan. Kita tangkap itu Ishak itu seperti Abraham. Ya. Dia memiliki Ishak anaknya. Ya, Tuhan bilang suruh mempersembahkan. Ya, dia taat. Nah, kita ini sebagai anak Tuhan terkadang kita nggak mau taat. Ya. Kita pikir kasih karunia anugerah kayaknya nggak pantas buat saya. Kayaknya bukan saya deh. Nah, kadang-kadang kita menolak segala apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya tanggal 1 nanti, Agustus, itu tema khotbah saya itu terpanggil dan terpilih. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang terpanggil dan terpilih di hadapan Tuhan? Itu nggak mudah. Ya, kita harus menanggalkan semua ketidakbaikan kita, mungkin kejahatan, keteledoran kita, baik itu disengaja ataupun tidak. Karena Yeremia 7 ayat 3, Tuhan Yesus katakan, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap baik Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita buka hati lebar-lebar ya, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Terdiri katakan Pak Leo ya, kita hutang budi. Ya, kita harus bayar itu.
dengan apa yang segala kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Tujuan kita itu satu, harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan menyangkal Tuhan, jangan mencoba itu. Terlebih lagi, maaf kata, meninggalkan kasih karunia itu yang luar biasa itu. Ya, kita gantikan dengan segala sesuatunya yang kita mau, yaitu keinginan duniawi. Jangan kita seperti itu. Ya, karena kalau kita bangun, kita segala keinginan apa kita maunya kita, bukan maunya Tuhan, kita akan celaka di dalam setiap kehidupan kita. Nggak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, satu janji Tuhan. Engkau setia dan taat melakukan apa yang menjadi keinginan, kesukaan, kau akan menjadi harta kesayangan. Amin. Ya, Keluaran 19 ayat 5. Jika kau mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian, kau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala. Kembali juga jadi kan awal sudah. Amin. Terima kasih Bapak Leo Wijayanto yang sudah Pak semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, keluarga, istri, anak, terlebih lagi di semua Bapak ya. Diberkati oleh Tuhan. Silakan Bu Lydia masih ada untuk doa siapa? Oh, Ibu Glenn. Ibu Glenn doa siapa? Suaraku kembali Pak Joni. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Leo untuk firman-Nya yang hari ini sudah memberkati kita semua dengan tema bukan karena perbuatan kita, karena semuanya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan kita yang sudah memberikan kita kesehatan sampai hari ini sehingga kita boleh berkumpul kembali di dalam Zoom meeting Family Ministry. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Bersamamu Bapa. Biarlah bersama Bapa kita boleh tetap setia berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Amin. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Terima kasih.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya persilakan Ibu Grace. Ibu Grace apa Ibu Lydia? Ibu Grace. Ibu Lydia oh, kan? iya. Lydia udah keluar. Silakan Ibu Grace. Saya berdoa. Inilah pengakuan kami pada sore hari ini Bapa, bukan karena perbuatan kami boleh selamat. Semua adalah anugerah, kasih karunia Bapa bagi kami karena begitu besar Engkau sangat mengasihi kami. Kau tidak ingin satu dari kami binasa. Bapa terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Mengingatkan kami untuk kami boleh mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau membayar semua hutang kami. Sehingga kami mempunyai pengharapan ke depan, mempunyai hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam rumah Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Leo yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan, Kau yang sudah memilih Bapak Leo, sekalipun dia mengaku dia tidak ikut sekolah atau apapun Tuhan, tapi ketika Engkau memilih tidak ada yang mustahil, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Oleh sebab itu kami mendukung Tuhan, Bapak Leo dalam pelayanannya Tuhan Yesus, kemanapun Engkau utus dia, Engkau memilih dia, Tuhan Yesus jagai setiap langkahnya. Tuhan Yesus urapi dia, tambahkan hikmat dalam kehidupannya Tuhan, dalam pelayanannya. Agar hatinya senantiasa haus untuk melayani dengan kasih Tuhan. Seperti firman yang diberitakan pada sore hari ini. Kami semua mau Tuhan bersama saling mendukung untuk mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Karena Engkau sudah menyediakannya bagi kami. Engkau sudah melunasi semua hutang-hutang kami Tuhan. Terima kasih. Aku percaya, kami semua percaya Tuhan Yesus akan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarganya,
istri, anak, maupun juga Tuhan di dalam pekerjaannya. Bapak Pendeta Leo ini Tuhan berkati Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang maha tahu, jauh melihat hatinya, kerinduannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu pada sore hari ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Pendeta Komingguan. Kembali Tuhan, dia boleh ada bersama dengan kami. Kembali Tuhan di sore hari ini dia ada bersama dengan kami. Tuhan, dia tidak pernah absen. Karena Tuhan mengutus dia. Tuhan, dia bertanggung jawab atas family ministry ini. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, kami mendukung Pak Pendeta Komingguan. Tuhan, berikan kesabaran baginya Tuhan. Panjang sabar Tuhan. Agar dia boleh menjadi berkat bagi kami setiap hari Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi keluarganya, anak cucunya. Tuhan, urapi dia senantiasa berkelimpahan Tuhan. Agar urapan itu juga menjadi bagian kami di family ministry ini Tuhan. Urapan ini boleh menjadi bagian bagi setiap kami yang rindu untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu. Pekerjaannya di tengah-tengah family ministry. Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan urapi hamba-Mu ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Komingguan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Tuhan pakai Bapak Komingguan ini menjadi imam yang menjadi berkat bagi anak cucunya, istrinya. Tuhan pulihkan kesehatannya dan kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu tidak pernah setengah-setengah, selalu sempurna. Dan istri Pak Komingguan ini akan kembali disembuhkan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya dia akan selalu ada karena Tuhan Yesus yang mengutus. Bapak Pendeta Komingguan boleh ada dan menjadi berkat bagi kami, keluarga besar, family ministry Tuhan. Bapak di dalam surga kami juga menyerahkan Pak Hendra Winata. Tuhan mau pulihkan Pak Hendra Winata, kami percaya itu sudah terjadi Tuhan. Pak Hendra Winata sudah dipulihkan, dia sudah boleh kembali semangat, ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan semangatnya Tuhan, kesabarannya. Dan kami percaya Tuhan tetap dia boleh ada dan menjadi berkat bagi kami. Menjadi berkat bagi keluarganya. Dan apa yang dikerjakannya sebagai kepala keluarga juga boleh berhasil. Kami serahkan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Joni Iskandar. Tuhan yang senantiasa setiap sore juga ada bersama dengan kami. Menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi penyemangat bagi kami. Tuhan, kami serahkan Pak Joni Iskandar ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai dia Tuhan. Tuhan, pakai dan dengan hikmat yang daripada-Mu. Urapan juga bagi Pak Joni Tuhan. Agar dia boleh lebih lagi menjadi berkat bagi kami di family ministry. Menambahkan kami semangat Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memilih Pak Joni Iskandar. Kami percaya Tuhan. Dia boleh ada di tengah-tengah kami karena Tuhan yang mengutus Pak Joni. Tuhan berkati dia di tengah-tengah keluarga, anak, istri, dan cucu. Tuhan berkati apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Baik bagi keluarga, terlebih bagi kami juga Tuhan. Di family ministry ini Tuhan. Kami serahkan Bapak Joni Iskandar ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan bagi bapak-bapak yang ada di family ministry ini. Pak Nikolas, Pak Yohanes, Bapak Opung Sembiring, Pak Anfal Tuhan yang Tuhan banyak Chandra yang senantiasa bersaksi Tuhan, pakai dia, Tuhan bungkus mereka semua yang melayani dengan kuasa darah-Mu. Bapak-bapak ini Tuhan, agar kesehatan mereka tetap terjaga, terlindungi oleh kuasa darah Yesus. Pak Chandra kami doakan Tuhan, agar kalau ada kuasa-kuasa yang menyerang dia, berusaha mau melumpuhkan, kami bersatu hati mengikat semua kuasa-kuasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Dan Pak Chandra akan melanjutkan pelayanannya. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak-bapak ini akan menjadi imam bagi family ministry. Dan para wanita yang ada di family ministry ini akan menjadi tiang doa. Baik Ibu Lydia, hamba-Mu Ibu Adeline,
maupun Ibu Messi, Ibu Lia. Tuhan, banyak kami wanita-wanita di family ministry ini. Jadikan kami penolong, agar kami boleh mendorong semangat daripada bapak-bapak ini. Keluarga family ministry boleh tetap ada, Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan family ministry, agar kehendak-Mu jadi bagi family ministry ini di bumi ini seperti di surga. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, maupun para menteri yang membantu aparat keamanan semua. Tuhan, letakkanlah roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang melayani bangsa kami ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, Indonesia, Tuhan, Roh-Mu melawat Indonesia, sehingga banyak bangsa-bangsa kami yang saat ini bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama, Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, Tuhan. Oh Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu melawat Indonesia, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sangat baik buat kami bangsa Indonesia. Tuhan Yesus teramat manis bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga para dokter maupun perawat yang saat ini bertugas, Tuhan Yesus. Semakin banyak virus yang menyerang, semakin banyak korban, tapi kami percaya Tuhan, semua atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Kuasai Tuhan kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat Tuhan melindungi diri kami dengan kuasa-Mu. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Sekalipun virus ada, kami punya kuasa untuk menghalau mereka, virus-virus ini dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa-Mu. Berkati para dokter, berkati para perawat, berkati semangat dari para pasien untuk mereka boleh mengalahkan sakit penyakit ini. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati obat-obat yang mereka pergunakan, alat-alat di rumah sakit juga Tuhan berkati. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang pada sore hari ini, mungkin dari pagi sampai sore ini melayani. Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman yang diberitakan dari matahari terbit sampai matahari terbang sore hari ini. Tuhan berkati pekerjaan dari hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memilih, Engkau juga bertanggung jawab atas setiap pelayanan daripada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan dan apa yang kita lakukan, biar terus menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang dipimpin sama Pak Joni kayaknya nih, nggak ada yang lain Pak Joni. Pak Johannes Sumarmo lagi di mana ini? Apa Pak Joni? Merangkap ini berkatnya double. Nanti Tuhan beri bonus. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Gembala.
Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Leo ya, yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Sekarang kita Sama-sama, akan Pak. masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan atau ya apapun boleh ya, tapi tentunya harus sesuai dengan tema kita hari ini, di mana Pak Leo sudah mengambil tema bukan karena perbuatan kita. Baik, saya mulai. Pertama untuk siapa ya? Saya lihat dulu. Siapa yang mau didahulukan? Ada Ibu Cindy dari Sydney. Mungkin bisa diberikan kesempatan terlebih dahulu. Silakan Ibu Cindy. Yang lain aja nggak apa-apa. Saya lagi masih. Oh belum. Lagi pelayanan. Baik. Iya. Oke, kalau gitu silakan Pak Yohanes, bisa Pak Yohanes? Pak Yohanes ada di mana? Lewat dulu. Lewat dulu. Ya, oke. Kalau gitu Pak ini pendeta Sijabat dari Nias bisa? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Pak Derikson juga nggak bisa ya nih kayaknya. Kalau gitu ya Ibu ini dah, Ibu Grace dulu dah. Nggak ada lagi yang nggak ada lagi. Silakan Bu Grace. Ya udah cukup jelas tadi Pak. Cukup jelas. Cukup jelas Pak Leo. Terima kasih Pak Leo. Sama-sama Bu Grace. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Tanpa sekolah teologi juga urapannya sudah baik Pak. Itu yang sempurna. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Udah jelas Pak. Siapa ada Pak Joni? Terima kasih. Oh, ya. Jadi tidak ada komentar lagi Bu ya? Ya. Sempurna. Bagus. Jelas yang Bapak Leo bawakan. Luar biasa. Iya. Tuhan berkati Pak Leo. Sama-sama pelan tapi jelas ya Pak Ibu ya. Lunas Pak. Yang penting udah lunas. Luar biasa. Oke, sekarang saya persilakan Opung Brahmana mungkin bisa. Opung. Shalom. Opung. Opung juga nggak sih. Oh ya. Ya Opung silakan. Nggak apa-apa. Nunggu yang lain belum pada siap ini. Shalom Opung. Shalom Pak Yanto. Jadi saya pikir idem juga ini semuanya. Cukup jelas ini apa pemaparannya pelayan firman Tuhan pada sore hari ini Pak. Jadi nggak ada lagi dari saya, nggak ada juga komentar ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat melayani. Tuhan berkati Opung. Tuhan berkati Opung. Ya. Oke, kalau gitu siapa lagi nih yang belum? Pak Hendra mungkin bisa kasih ulasan atau gimana? Pak Hendra? Nah, maksudnya terlambat Pak Joni. Jadi nggak dengar semua ya? Nggak dengar semua, dengar sebagian doang. Oh gitu. Oke. Nah, siapa lagi nih? Saya bingung tadi. Bu Cindy belum ya? Belum siap ya? Bu Cindy.